Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita berjumpa lagi di ayat pertama di pertemuan ketiga dalam pengkajian tafsir surah Yasin. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وسوله وفرفر شعر لهم الفاتحة. شكرا الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ حمامي زادة لمشينا شعر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وعبدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قال عليه السلام dan sebagaimana qala alaihi salam bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Aksiru qira'at hadis surati. Aksiru perbanyaklah engkau qira'at hadis surati, membaca surah ini. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca surah Yasin. Mengapa kita harus memperbanyak membaca surah Yasin? Fa inna fiha khasa'isa kasiratan. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam surah Yasin khasa'isa, ada ketentuan, yaitu ketentuan atau keistimewaan atau khasa'isah, keistimewaan kasiratan yang banyak. Ternyata di dalam surah Yasin itu, mengapa Rasulullah merintahkan banyak keistimewaan sekali? Apa keistimewaannya? Hatta kila fi syarhi hadal hadisi, sehingga dikatakan di dalam syarah hadis ini, saking banyak keistimewaan dikatakan di dalam syarah hadis, di dalam penjelasan hadis ini, innal ja'i'a, sesungguhnya orang lapar, idza qara'aha bi khuduril qalbi, ketika orang lapar tersebut membaca surah Yasin bi khuduril qalbi, dengan menghadirkan hati, dengan husuknya hati, asba'ahu Allahu min fadlihi, asba'ahu, maka mengenyangkan terhadap man yang membaca surah Yasin, Allahu, siapa Allah, min fadlihi, dari karunia Allah. Maka orang yang lapar, kelaparan, kemudian dia membaca surah Yasin dengan keadaan khusyuk hadirnya hati, maka Allah akan mengenyangkan dari karunia-Nya Allah. Wa in karahal khaifu, dan ketika yang membaca surah Yasin al-khafi, orang yang takut, adhaballahu ta'ala hazanahu wa khawfahu. Adhaballahu, maka Allah akan menghilangkan hazanahu, kesedihannya, kesedihan khaif, orang yang takut tadi, wa khawfahu, dan rasa takutnya khaif. Jadi Allah akan menghilangkan, kalau yang membaca orang takut, rasa takutnya hilang, rasa sedihnya hilang. Wa in qara'al faqiru, maka dan wa in qara, dan jika yang membaca adalah al-faqiru, membaca surah Yasin adalah orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Fakir itu ketika dia butuh 100.000, kurang dari 50% pendapatannya, kebutuhan untuk mencukupi kebutuhannya semuanya, dia kerja, dia butuh 100.000, ternyata kebutuhan yang dia dapat kerja hanya tercukupi kurang dari 50%, maka dia disebut dengan fakir. Ada yang mengatakan juga fakir itu memang tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, itu termasuk fakir. Walaupun punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi sampai 50% kebutuhannya, maka dia disebut dengan fakir. Nah, orang fakir membaca surah Yasin, apa keistimewaannya? Khalasa min dainihi, maka lepas min dainihi, dari, maka ia lepas min dainihi, dari hutang-hutang, dari hutangnya. Dia tidak punya hutang, akan dilepaskan dari kebutuhan menghutang, lepaskan dari hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'a dzul hajati, dan apabila membaca terhadap surah Yasin dzul hajati, orang yang memiliki hajat,
Kalau orang memiliki hajat kemudian membaca surah Yasin, apa yang terjadi? Qadallahu ta'ala hajatahu. Qadallahu, maka Allah akan memenuhi hajatahu, terhadap hajatnya orang yang memiliki hajat. Allah akan penuhi, Allah kabulkan apa hajatnya ketika kita membaca surah Yasin. Ini di antara keistimewaannya. Wa man qara'a fi subhi, dan apabila ia membaca di waktu subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala lil masai, yakunu, maka ia berada fi amanillahi, di dalam keamanannya Allah, dalam perlindungannya Allah, ilal masai, hingga waktu sore. Kalau jenengan baca pagi sampai sore, Allah akan lindungi, Allah akan amankan. Wa fi ayyi baladin, wa fi ayyi baladatin, dimanapun negara, idza tuliyat, ketika dibaca, ay fussirat, ketika ditafsirkan, apa itu surah Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala'a, maka rafa'allahu, akan menghilangkan Allah Ta'ala anhum, dari mereka, penghuni balad, suatu negara yang dibacakan surah Yasin itu, al-bala'a, bencana. Allah hilangkan bencana kalau masih ada yang membaca surah Yasin. Wal qahtah, paceklik. Wal wala'a, krisis di suatu negara, Allah hilangkan ketika di negara itu masih ada orang yang membaca surah Yasin. Wa ta'una, dan ta'un. Wal waba, dan wabah. Apa perbedaan ta'un dan wabah? Menurut Imam Nawawi, yang disebut dengan ta'un itu adalah lebih spesifik lagi, seperti nanah yang ada di ketiak, seperti nanah yang ada di sekujur badan. Ini lebih spesifik. Kalau wabah ini lebih banyak. Jadi kalau seumpamanya kena nanah, satu kampung kena wabah. Itu wabah. Wal marad, dan orang sakit. Jadi Allah jauhkan, hilangkan semua bala, wabah, bencana, paceklik, ta'un, penyakit yang secara spesifik seperti tadi, wabah, terus penyakit, bihurmatiha, karena sebab keagungan surah Yasin. Wa man qara'aha, dan bagi orang, barang siapa, adapun orang qara'a yang membaca, siapa manha terhadap Yasin fil laili, di waktu malam, yakunu, maka ada siapa man, yakunu, maka berada ya siapa man yang baca ini, yakunu, ada ahlu, siapa keluarganya man, fi amanillahi ta'ala, di dalam keamanan, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ila subhi, sampai waktu subuh. Jadi orang yang membaca surah Yasin di malam hari, maka keluarganya yakunu ahlu fi amanillahi ta'ala ila subhi, sampai subuh Allah berikan keamanan. Bukan hanya bagi orang yang membaca, sampai satu keluarga Allah berikan keamanan. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, dan apabila dibacakan seorang mayit, orang yang sudah wafat, khufifat, maka diringankan siapa mayit, anhu, dari khufifat, maka diringankan anhu, dari mayit, adabul qabri, apa itu siksa kubur. Orang yang mayit ketika dibacakan surah Yasin, maka diringankan adab kuburnya. In kana min ahlil azabi, in kana, jika ada siapa mayit, min ahlil azabi, yaitu seorang ahli siksa. Wa illa fatakunu fi rauhihi wa ruhatihi ziyadatan. Jika orang itu ahli adab, ahli siksa, maka Allah ringankan. Apabila dia bukan ahli siksa, tidak banyak dosa, pahalanya banyak, maka Allah tambahkan kebahagiaan, Allah tambahkan rasa senang di dalam kubur. Li'anal kubra, karena sungguhnya kuburan itu, raudhatun min riyadil jinan, yaitu taman dari taman-taman surga. Au khufratan, atau kuburan itu khufratun min khufarin niran, yaitu lubang dari lubang neraka. Cukup sekian. Kita akan bertemu di part selanjutnya, season selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.